Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di luar sana banyak orang yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa. Bahkan ada orang yang berkata bahwa Yesus menikah. Nah saudara dalam Tuhan, video berikut merupakan jawaban bagi mereka dan semoga mereka sadar setelah menonton video ini. Mari langsung kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Titik. Jangan kau tambah, jangan kau kurang. Bagaimana teologi Kristen memandang doktrin eskatologi? Itu menurut Kak Elia gimana ya? Ya, gimana Timothy? Eskatologi, silakan. Teologi apa ya? Eklesia ya, terkait gereja. Betul nggak? Zaman. Oh, Eklesiologi itu gereja, kalau eskatologi akhir zaman kalau nggak salah itu. oh ya, kalau eklesiologi beda dengan eskatologi ya. Eskatologi tentang akhir zaman. Apa yang dipertanyakan dalam hal itu? Jangan terlalu umum, Pak, yang spesifik. Doktrinnya maksudnya itu di Alkitab kan mengajarkan di kitab Wahyu kalau nggak salah itu. Kalau secara harafiah saya belum mencoba melakukan studi hermeneutik di kitab Wahyu, itu ada yang mengatakan kalau manusia itu yang masuk surga sekitar 1440 gitu. 144.000 orang. Itu maksud saya. Nah, terus apakah manusia-manusia lainnya itu akan dimusnahkan? Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan kalau memang hal itu benar-benar terjadi, berarti Tuhan jahat dong. Nah, seperti itu. Ya, itu hanya kesimpulan yang dipakai, sebenarnya terinspirasi dari saksi Yehuwa juga ya. Karena tadi juga sempat menyinggung saksi Yehuwa. Tapi dia tidak melihat baca ayat selanjutnya, dikatakan aku melihat serumpunan orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu berbeda loh kubunya dengan 1444 orang itu. Kenapa? Karena yang dikaitkan hal itu adalah keturunan dari 12 suku Israel. Mereka adalah orang yang diutamakan. Kenapa? Dalam Matius 15 dikatakan bahwa aku datang untuk bangsa Israel. Tapi Allah juga menjanjikan, Yesus Kristus dalam Yohanes 10 ayat 17, masih ada juga domba-domba yang bukan dari kerumbulan kandang ini, akan kubawa menjadi satu kandang dengan mereka. Itu adalah tipologi di mana orang-orang di luar bangsa Israel mendapat jaminan keselamatan juga. Jadi membaca kitab Wahyu jangan cuma satu ayat, baca lagi ayat lainnya. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Ya, di ayat 9 ya. Dikatakan begini. Setelah itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu. Mereka menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian, kemuliaan, dan hikmat, syukur, dan hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah
akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Jadi jangan lupa Pak, baca semua. Ya. Pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu tentang Israel yang dikutip dan diambil dari seluruh penjuru bumi untuk dikumpulkan dalam mengambil bagian dan persekutuan abadi dari perjanjian lama. Dan di dalam ayat 9 sampai berikutnya itu tentang orang-orang di luar orang-orang Yahudi. Itulah kita. Orang dari orang Batak, orang Dayak, orang Aceh, orang Sunda, orang Jawa, Papua, Ambon, ya. Bahasa Indonesia yang berbahasa Melayu, yang berbahasa Inggris, Portugis, bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Asia, dan lain-lain. Itu semua dikumpulkan. Goyim itu loh, ya, di luar bangsa Israel. Itu yang masuk kepada kerajaan itu. Makanya tadi kan Tuhan Yesus berkata, ada domba-dombaku yang lain yang akan kujadikan satu kawanan dengan mereka di dalam Matius 7 ya, atau Matius Yohanes 10 Kak. Kalau nggak salah Yohanes 10 ayat 16. Ya, Yohanes 10 ayat 16. Ada domba-dombaku yang lain. Gitu ya. Jadi semua masuk penuh yang di dalam Kristus. Gitu Pak. Berarti itu apa namanya, dalam karya penyaliban Tuhan Yesus itu karya keselamatannya berlaku untuk semua ciptaannya ya. Terus saya boleh bertanya lagi nggak? Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat? Apakah dia juga diselamatkan? Binasa. Dosanya akan membuat dia mengalami binasa, mutlak binasa. Ya. Dia, orang yang menolak Yesus adalah orang yang sombong. Orang yang merasa dia mampu dengan usahanya sendiri. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan selain di dalam nama Dia. Jadi kalau kita tidak mengambil bagian di dalam nama Dia dengan percaya dan submit to Christ melalui iman dan pembuktian iman melalui buah-buahnya, binasa. Nggak ada ya, ini begono nggak ada, binasa. Karena yang membuat mereka binasa itu bukan karena tolak Yesus, tapi dosa mereka sendiri yang membuat mereka mengalami kebinasaan. Dosa itu yang membuat mereka buat apa? Nah, makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus. Akibat ketidakpercayaan itu adalah mati. Itu Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya. Ya. Bukan malaikat, bukan si Timothy. Ya. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Titik. Jangan kau tambah, jangan kau kurang. Ya, jadi orang di luar Yesus mutlak binasa, mati. Gitu, Pak. Baik, salam Tuhan, untuk video ini kita sudah simak apa yang dijelaskan oleh Elia Miron dan teman-temannya di video tadi. Mereka menjelaskan tentang keilahian Tuhan Yesus dan mereka menyampaikan beberapa ayat bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan sebenarnya banyak bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Walaupun banyak penolakan yang terjadi di luar sana, bahkan bukan hanya penolakan saudara Tuhan. Kalau sekedar penolakan saya rasa tidak menjadi persoalan. Ya, itu kita punya hak percaya atau tidak. Tapi yang lebih disayangkan adalah ketika orang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa, Yesus itu bahkan menikah, padahal itu tidak ditulis dalam Alkitab. Ada juga orang berkata bahwa Yesus itu tidak mati di salib tapi diserupakan atau diganti oleh orang lain. Lalu sampai sekarang juga mereka belum bisa membuktikan siapa yang menggantikan Yesus di atas kayu salib. Ya, itu pun ngambang saudara Tuhan. Jadi mereka kadangkala menafsirkan tentang Yesus menurut apa yang mereka yakini gitu loh, bukan menurut Alkitab. Padahal kalau berbicara tentang Yesus harusnya
berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan kitab lain atau penafsiran lain gitu loh ya. Nah, saudara Tuhan, kita sudah dengarkan panjang lebar apa yang disampaikan oleh Elia Miron dan teman-temannya di video tadi. Mereka menjelaskan keilahian Yesus Kristus, dan memang di dalam Alkitab tercatat bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya. Dan kedatangan Yesus itu tidak terlepas dari kisah Adam dan Hawa, bagaimana mereka tidak taat kepada Tuhan dan akhirnya mereka putus hubungan dengan Tuhan ya. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia itu hilang adanya. Di dalam kitab Roma ditulis di sana, dikatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan semua ini, untuk memulihkan kemuliaan manusia yang telah hilang karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Ya, artinya bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya, dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sorga kalau tidak melalui Yesus, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan kalau kita melihat juga Injil Yohanes pasal 14 keseluruhannya, saudara, di sana jelas di sana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus mengatakan Dia pemilik daripada sorga ya. Sorga adalah punya Dia, dan Dia berhak ya memasukkan orang ke dalam sorga ya. Dia berhak membawa orang kudus ke dalam sorga. Artinya ini membuktikan bahwa Yesus adalah yang ilahi ya. Di dalam ayat lain juga Yesus mengatakan Dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan Allah ya. Yesus setara dengan Allah, dan ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Jadi kalau ada orang di luar sana lalu mengatakan hal yang tidak benar tentang iman Kristen, tentang Yesus apalagi, ya silakan saja, tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tidak bisa disangkal seorang Tuhan ya. Banyak orang di luar sana menyangkal hal itu ya. Saya bilang di awal bahwa kalau hanya sekedar tidak percaya ya silahkan, kita punya hak masing-masing percaya apa tidak gitu loh. Lagian kita di Indonesia ini banyak agama ya, kita punya agama masing-masing, kita punya kepercayaan masing-masing, tapi jangan sampai mengatakan hal-hal yang tidak terpuji terhadap iman Kristus dan Yesus ya. Misalnya beberapa tahun lalu Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa dia tersalib pada jin kafir ya. Itu kan sesuatu hal yang tidak bijak, saya katakan ya. Harusnya dia fokus dengan agamanya dia, bukan malah membahas Kristen ya. Dan ada banyak hal-hal yang disampaikan tentang Kristen dan Alkitab sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab sendiri, tapi tidak menjadi persoalan karena itu tidak mengurangi iman Kristen ya. Tidak mengurangi nilai iman Kristen. Apapun yang mereka katakan tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang Kristen ya, saya katakan tidak mengurangi nilai iman Kristen sendiri, dan tidak mengurangi derajat Yesus sebagai Allah gitu loh ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya yang terjadi hari-hari ini bukan hanya soal penolakan terhadap Yesus ya, juga penolakan terhadap gereja dan Kristen ya. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini sering terjadi penolakan terhadap gereja ya. Gereja dibangun, lalu orang-orang yang masih intoleran di Indonesia ini mereka ganggu, bahkan mereka tolak ya. Bahkan kadang-kadang gereja dirusak gitu loh ya. Dan beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu kita lihat di media ya, ibadah rosario mahasiswa-mahasiswi Katolik itu dibubarkan, saudara dalam Tuhan ya. Jadi sebenarnya hal ini tidak kita inginkan ya untuk terjadi, tapi bagaimanapun yang terjadi sudah terjadi, dan harapan kita di kemudian hari semoga hal-hal yang pernah terjadi dengan Kristen tidak lagi terjadi ya. Di Indonesia ini kita punya hak ya, kita punya hak yang sama dalam hal beragama ya, kita sama di hadapan hukum gitu ya. Jadi mari kita beriman sesuai dengan agama kita masing-masing, tanpa harus mengganggu agama orang lain, tanpa harus membicarakan agama orang lain gitu. Saya rasa itu lebih baik, dan juga sebagai wujud dari toleransi kita di Indonesia ini ya. Harapan kita juga buat
para pemimpin agama kita di Indonesia ini supaya mereka semakin bijaksana menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini, supaya damai dan sukacita itu tetap ada di antara umat beragama walaupun berbeda keyakinan. Saya selalu sampaikan bahwa kita tidak bisa pungkiri kalau di Indonesia ini sendiri ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah dan antara agama yang satu dengan yang lain berbeda pastinya. Jadi bagaimana kita bisa tetap rukun di atas perbedaan yang ada hanya dengan toleransi, hanya dengan saling menghargai gitu loh. Kalau kemudian kita hanya mencari kelemahan agama si A, kita mencari kelemahan agama si B, ya saya rasa kita susah ya untuk rukun antar umat beragama, karena antar agama yang satu dengan yang lain itu banyak sekali perbedaan, terutama perbedaan keyakinan iman, perbedaan sesembahan gitu loh. Jadi kita tidak boleh melihat hal itu, tetapi mari kita tetap menjalin kerjasama yang mengedepankan toleransi, saling menghargai, sehingga di atas perbedaan yang ada kita bisa tetap damai dan rukun. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.